yang kalian lakukan adalah pada query tool, terbuka klikkan script berikut untuk membuka database kosong. Bloklah perintah create database, kemudian eksekusilah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Jadi ini kalian eksekusi. Fungsinya create database laboratorium itu adalah untuk membuat database laboratorium. Jadi kan kayak gini. Nah, setelah kayak gini itu berhubung aku udah ada nih ada database-nya, jadi nggak bisa. Jadi bakalan error kayak gini karena punya aku udah ada. Kalau kalian coba aja di run, kalian create database laboratorium. Apa aku hapus ini ya? Deh. Jadi di create dulu, atau aku pakai ini aja deh. Bentar. Drop database. Jadi aku drop dulu databaseku. For query complete. Oh, ini nggak bisa. Biar ya, biar enak ngantuinnya. Langsung di drop dari sini. Nah, ini kan create database laboratorium. Aku execute kayak gini. Nah, nanti ada kalau udah query sukses, kalian refresh di sini. Di bagian database, klik kanan, terus di refresh. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Kemudian lanjut ke berikutnya itu adalah untuk melihat database yang telah dibuat, klik kanan database, ke refresh, gambar 3, maka akan tampak database yang dibuat. Untuk menambahkan tabel-tabel di dalam database laboratorium, Anda harus connect ke database dengan cara klik kanan database, ke query tool. Nah, itu kan. Ini intinya kalau udah di query tool, create database, terus nanti di refresh. Terus setelah itu, nah ini coba kalian copy terus kalian runin. Jadi ini pertama create table jenis barang. Nah, aku juga bakalan ngeran. Ini kan terus di run. Jenis barang ada di exit. Oh, tar di tabel. Jadi coba aku tampilin. Select bintang from jenis barang. Oh, ada ya. Habis itu setelah dibuat ini kan, setelah dibuat database-nya nah tentunya create tabel itu untuk membuat entity-nya. Jadi misalkan entity jenis barang nih, kita membuat entity jenis barang. Nah, nanti di jenis barang itu atributnya apa aja. Misalkan ini kan ada ID jenis barang, nama jenis, terus keterangan. Nah, kalau yang small serial ini berfungsi untuk memberikan auto increment. Jadi nanti primary key-nya itu auto increment. Terus kalau yang nama jenis ini kan ada varchar 50 not null. Nah, varchar ini berarti jenis datanya, dia jenisnya varchar. Varchar itu sama kayak string sebenarnya. Cuman kalau varchar itu batas panjangnya dia sampai 255. Kalau not null itu nggak boleh kosong. Kalau keterangan itu pakai teks. Karena kenapa pakai teks? Karena kalau teks itu sama dengan string, cuma dia itu nggak ada batasan panjangnya mau diinputin sampai berapa. Terus gimana ya ini? Bentar. Pertanyaan dulu apa deh ya? Oh, udah tak ini sih. Nanti aja deh ya buat yang mau tanya-tanya. Terus ini kolom jenis apa efeknya? Oh, ini deh. Jelaskan ada yang mau jawab nggak nih? Coba jelaskan constraint pada kolom nama jenis. Apa efek diterapkannya constraint ini terhadap penambahan data baru di tabel jenis barang?
constraint data jenis. Ada yang mau jawab? Yang mau jawab jangan lupa sebutin NIM-nya ya, biar bisa Ya. diinputkan buat nambah nilai kalian. Gimana? Constraint itu ininya, Rek. Not null. Itu kan udah tak sebutin sih sebenarnya. Udah tak jelasin semua ini sebenarnya barusan. Dari yang aku ngomong. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, tak jawab sendiri. Oke, nggak ada ya berarti. Nah, constraint itu yang ininya, yang kayak not null, terus dan ini varchar 50 not null. Nah, maksudnya constraint itu dari sini nih. Nah, dia kan kalau varchar 50 dia berarti membatasi maksimal inputan dari nama jenis itu adalah 50 karakter. Kalau di keterangan itu dia tuh pakai teks constraint-nya. Jadi nggak terbatas. Jadi mau panjangnya berapapun yang mau diinputin nggak apa-apa. Terus ini script 2. Mungkin bisa ada apa di Google gitu ya, kalau constraint itu adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Jadi contohnya macam-macam constraint itu ada not null, terus unique, primary key, foreign key, dan lain-lain. Mungkin kalian bisa nyoba nyari sendiri, explore sendiri di Google. Gitu. Mungkin sebelum tak praktekin langsung ke pertanyaan aja ya. Kan kalian bisa nyoba tuh kan udah lihat modulnya. Oke nih, jelaskan fungsi dari script 2. Ada yang mau jawab? Script 2 itu yang ini. Nah, ini. Ara, gampang loh ini. Masa kalian nggak ada yang nyoba? Iya. Ayo. NIM-nya 1025. Fungsi dari script 2 itu untuk menambahkan instance baru di entity jenis barang, di kolom jenis barang. ya, bener banget ya itu. Jadi nanti ini kayak menambahkan ya bener instance-nya. Jadi isinya dari tabel entity jenis barang itu kita bikin kolom-kolomnya kan, nama jenis sama keterangan. Nah, kemudian ya dari nama jenis dan keterangan itu bakalan kalian isinya tuh apa. Nah, isinya itu dimasukin di yang value sini. Ya, contohnya. Oh, sekalian sama yang select deh, yang script 3. Ada yang mau jelasin nggak? Script 3. Izin menjawab, Kak. Ya, sebutin NIM-nya. NIM 1001. Kalau yang script 3 itu select bintang from jenis barang itu untuk menampilkan entity dari jenis barang. Nah, ya benar. Nah ya, jadi di sini punyaku tak insert dulu, tak run. Sebenarnya ya bisa banyak sih. Kalian nggak harus, misalkan kalian mau ngisi kolomnya itu dengan beberapa data gitu ya. Di values ini sebenarnya bisa langsung diisi beberapa data. Jadi nggak cuma satu gini. Nanti contohnya ada di bawah ya. Jadi aku praktekin yang ini dulu. Kemudian yang select, tak run. Nah dia akan tampil kayak gini. Jadi ini PK-nya kenapa langsung 2? Karena tadi aku sudah sempat nyoba, terus tak drop, tak hapus. Jadi dia akan nerusin, jadinya nggak balik ke satu lagi, tapi dia akan terus lanjut. Tuh. Terus lanjut di soal berikutnya, di script 4. Maksudnya apa? Kalian ini deh, yang E deh. Kan itu satu kesatuan tuh. Jelaskan bagaimana cara menentukan baris data yang akan diupdate nilainya di script 4. Nih, script 4. Gimana? Ada yang mau jawab? Atau nggak ada? Izin menjawab, Mas. Ya. Tapi lebih dibesarkan dulu bisa nggak, Mas? Oh iya. Nah. Saya.
Ini. NIM berapa? Saya NIM 1076. Nah, di script 4 ini fungsinya itu untuk memperbarui jenis barang, Mas. Misalkan ada jenis barang baru, jadi kita bisa memasukkan dengan menggunakan script 4 ini, Mas. Ya, benar. Jadi ini fungsinya di script 4 itu untuk ya ini kan pokoknya kalian perhatiin ininya. Kalau update ya berarti untuk mengubah atau memperbarui. Jadi update jenis barang, set nama jenis sama dengan komputer, berjenis barang ID sama dengan 1. Nah, jadi ini maksudnya kita akan mengupdate dari kolom dari entity jenis barang di mana nanti yang ID-nya sama dengan 1 akan dirubah menjadi nama jenisnya di komputer. Ya, coba jalanin. Nah, jadi kan kayak gini. Jadi kita awalnya punya data ini, ID jenis barangnya 2, terus nama jenisnya adalah komputer pakai K kan. Terus keterangannya komputer desktop. Nah, nanti setelah diupdate, dia akan ganti nama jenisnya. Untuk yang ID-nya 1, bentar. Oh iya, karena dia ID jenisnya 2, dimulai dari 2, maka ini harusnya 2. Nah, update. Terus begitu di select, nanti, nah, ya berubah kan nama jenisnya. Tuh fungsinya. Kemudian, tak, jelaskan bagaimana, jelaskan fungsi dari script 5. Jelaskan bagaimana cara menentukan basis data yang akan dihapus di script 5. Sama ini tak jadi K1 aja ya. Mohon maaf, Mas. Teman saya katanya di ACC. Oh iya, bentar. Balik lagi ya ke sini. Yang diminta itu yang script 5. Fungsi dari script 5. Nah, ini. Ada yang menjawab? Gampang. Ada kata kuncinya. Iya, sebut ini. Nama saya Muhammad Hasani, NIM 1010. Fungsi script 5 ini mungkin untuk menghapus value di kolom jenis barang dan tergantung ID dan sesuai ID yang dimasukkan. Ya, benar. Jadi udah benar ya jawabannya. Jadi dia itu fungsinya untuk menghapus. Mana tadi tidak temanku? Ini kan. Ini ya. Coba. Jadi dia menghapus value-nya dari entity jenis barang. Jadi ketika dia ditampilin, udah nggak ada lagi ini di jenis barang datanya, karena udah dihapus. Tuh, nggak ada. Kemudian perintah berikutnya adalah tambahkan jenis barang alamat laptop, keterangan komputer jinjing. Oh, ini kita menambah jenis baru ya. Taat dulu. Yang nomor 5B tadi udah dibahas sama Mas Andrian. Hah? Sebentar. 5. Oke, sama aja sih kan dia jelaskan bagaimana cara menentukan baris yang dihapus. Jadi benar katanya temannya 5 G kan? B. Oh, mengapa kita tidak perlu memasukkan? Oh iya ya. Kenapa kira-kira? Kelewat, sorry. Yang 5B, mengapa kita tidak perlu memasukkan nilai jenis barang ID di script 2? Karena sudah auto increment, Kak. Ya, benar. NIM berapa itu? 1025. Ya. Jadi, kayaknya udah lumayan paham ya sama ininya. Kalian pokoknya kalau DDL ini tinggal coba praktekin aja. Harus banyak latihan memang. Aku mau coba jalanin yang ini ya, perintah ya. Tambahkan jenis baru dengan nama laptop dan keterangan komputer jinjing.
laptop, keterangan komputer jinjing. Jadi kalau untuk nambah data baru, kita pakai yang ini, insert into jenis barang. Langsung tak copy aja ya biar nggak lama. Jadi di sini, terus di values-nya itu, ini nanti yang mau dimasukin ke kolomnya. Misalkan di kolom komputer tadi kan nama jenisnya laptop, terus keterangannya itu komputer jinjing. Nah, biar kalian nggak perlu, kalau misalkan banyak nih ya, ini kan ada banyak data nih yang mau ditambahin. Jadi kalian nggak perlu nulisin lagi satu-satu insert into bla bla bla, langsung ini wahana terbang, peralatan yang bisa terbang. Bentar. Jadi bisa langsung gini, koma, wahana terbang, koma, peralatan yang bisa terbang. Terus apa lagi? Printer, mesin pencetak. Printer, mesin. Nah, kalau udah, jangan lupa dikasih titik 2. Yang petik koma ya. Terus habis itu di run. Nah, udah. Setelah udah, cara ngeceknya sama ya, pakai select bintang. Jenis barang. Ini ketika, nah, udah masuk. Jadi kayak gitu caranya untuk menambahkan langsung banyak gitu, langsung banyak data. Terus ubahlah nama jenis wahana terbang menjadi mesin terbang. Ini sama ya Rek ya sintaknya, jadi tinggal ngulang-ngulang aja. Untuk mengubah itu kita pakai sintaks apa tadi? Update. Jadi biar cepat langsung tak copy biar nggak ngetik satu-satu. Update jenis barang, set nama jenis, tadi wahana terbang, jadi apa? Mesin terbang. Mesin terbang. Mesin terbang itu ID-nya 4. Nah, udah. Terus ya udah tinggal nanti di select lagi untuk ngambilnya. Mungkin tak loncat aja ya. Kalau untuk hapus sama tadi. Sesuai ID-nya. Nah, ini buatlah tabel lab dengan kolom nama dan deskripsi. Primary key tabel lab menggunakan serial artificial ID. Jadi serial ini untuk auto increment juga sama kayak yang tadi. Spesifikasi nama kolom dan tipe data untuk tabel lab ditunjukkan pada physical data model. Kemudian tambahkan lab basis data dan lab pemrograman ke tabel yang telah Anda buat. Kak Andrian, mungkin dari soal pembahasan nomor 5 ada yang teman-teman mau ditanyain dulu atau gimana? Oh iya. Biar paham semua. Gimana, Kak? Udah jelas atau ada yang mau tanyain? Kak, saya izin nanya, Kak. Ya, silakan. Ya. 3091, Kak. Ya. Di yang apa, di codingan yang tadi, Kak. Itu saya mau nanya yang tadi langsung input banyak, itu harus di-enter gini atau bisa ke samping gitu aja, Kak? Sebenarnya sih bisa ke samping ya. Coba ya. Nah,
coba. Tapi maksudku itu tak buat ke bawah itu biar lebih rapi aja. Kalau misalkan ke samping itu kan apa? Kayak banyak gitu. Terlalu panjang. Nah, tuh. Kalian kalau mengeran jadinya nggak repot. Nah, bisa kok. Oke, Ya Kak, terima di kasih. tapi ini ya biar lebih apa keterbacaannya biar lebih enak mending di enter. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan nggak mau di enter. Gimana? Ada lagi? Saya mau tanya, Ya. misalkan habis ngupdate gitu ya, terus mau nampilin lagi itu tadi udah nampilin di atas. Kalau mau nampilin lagi tuh berarti bikin sintak lagi di bawah gitu. Oh, enggak. Bisa ke Jadi yang atas tadi. itu iya, jadi itu terserah kamu mau apa? Sebentar. Jadi itu cuman cukup satu kali aja sebenarnya. Nah, cuman kalau aku tuh biasanya karena udah aku bikin select bintangnya di atas, jadi kalau udah sampai di bawah mau ke atas lagi, mau scroll lagi itu udah ini. Jadi nggak apa-apa bikin select bintang lagi. Tapi kalau mau bikin satu kali pun juga nggak apa-apa, balik ke atas. Jadi nanti di run yang di atas. Gitu. Ya, aku run yang di atas. Ini jadi double karena barusan aku insert lagi. Gimana, Rak? Ada lagi? Terus itu kalau sintaks update itu berarti satu sintaks buat satu ID aja. Iya sih, sepahamku untuk di Postgre ini, kalau untuk update, dia kan sesuai ini ya, harus sesuai dengan ID-nya. Jadi kayaknya harus satu-satu kalau update. Makanya itu mending dikoreksi dari awal aja, biar kalian nggak ribet, nggak update lagi. Kalau misalkan disuruh bikin database. Gimana? Ada lagi yang mau tanya? Kalau udah ada, tak lanjut. Cukup Mas, makasih jawaban. Ya, udah ya. Kalau udah, tak lanjut ya. Jadi kita disuruh bikin tabel lab dengan kolom nama dan deskripsi. Untuk pembuatan tabelnya itu bisa dilihat di sini. Adanya ya. Lab, di bagian lab. Nah, ini. Ini kan di sini ada tipe ID-nya, ada number, ada cop, ada varchar dan sebagainya kan. Nah, dan bentar, tak ada punya aku. Dia pakai number ya. Kalau number ini sebenarnya harusnya bisa sih. Jadi kalian disuruh bikin tabel sesuai dengan yang ada di sini, tabel lab. Nah, caranya tuh di sini. Cuman yang CLOB itu kan nama ini deskripsi itu harusnya CLOB. Cuman begitu aku masukin tipe datanya CLOB, dia itu error, nggak bisa. Jadi tak drop dulu tabelnya. Tuh, udah aku drop ya. Jadi kalau semisalkan deskripsinya ini aku pakai CLOB itu nggak bisa karena di Postgre itu nggak support ternyata. Tuh, nggak bisa. Jadi untuk deskripsi setelah aku cari-cari CLOB itu ternyata sama dengan teks. Jadi udah pakai teks saja gini. Yang penting atribut-atributnya itu sesuai. Nah, terus kalau lab ID itu kenapa aku pakai serial ya biar dia auto increment. Jadi setelah bikin itu kalian execute. Bentar. Ada error apa dia? Oh, ya ini kurungnya. Dah.
Terus tak lanjutin ke udah ya, nomor 7, ketikkan dan jalankan skrip-skrip berikut. Jalankan skrip 6. Skrip 6, skrip 7. Skrip 6, skrip 7. Nah, ini nih. Skrip 7. Kalau skrip 6 udah ada ya kali ya. Sama aja kayak yang tadi. Kalau skrip 7 nih, ada yang bisa jawab? Fungsinya buat apa? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, tanggap nggak ada ya. Jadi, kalau di skrip 6, itu kan kita buat tabel baru. Namanya tabel barang. Terus sama aja sih barang di sini terus kita tentukan apa aja atribut-atributnya yang mau dimasukkan di tabel barang. Setelah itu di skrip 7 itu ada namanya alter. Jadi alter ini fungsinya untuk menambahkan, kayak di sini fungsinya itu untuk add constraint unique nomor seri. Nah, jadi itu alter ini fungsinya untuk menambahkan constraint atau aturan ke tabel yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kan tabelnya ini udah jadi nih, dan kita tuh mau edit, tapi ngeditnya itu gimana caranya? Nah, untuk ngedit tabel-tabelnya itu kita pakai yang namanya alter. Gitu. Jadi, Ya, ada yang minta ACC. oh iya, iya, nggak ada yang masukin lagi. Nggak ada yang masuk, maksudnya. Di chat ada yang bilang kita permisi mas dengan jawab minta ACC. Sebentar. Mana nih Suruh, temannya? suruh join lagi. Ya. Lanjut dulu ya. Nanti kalau udah ini bilang. Jadi alter itu fungsinya untuk ngedit tabelnya tanpa kita harus apa ya? Kalau misalkan nggak pakai alter, kita tuh harus ngehapus terus ngedit sintaknya lagi, ngehapus tabelnya, ngedit sintaknya lagi di create tabelnya ini. Nah, tapi daripada kayak gitu kan nggak efisien. Nah, kita itu pakai namanya alter. Jadi di script 7 ini adalah alter table barang. Jadi nanti dia akan mengedit di tabel barang. Kemudian add constraint. Add constraint ini maksudnya tambahkan aturannya gitu. Unique nomor seri. Nah, ini nama constraint-nya sih kayaknya. Unique nomor seri ini. Unique ini maksudnya tipe datanya itu unique. Terus dalam kurung ini masukin nama atributnya. Itu. Nama atributnya yang unik. Tadi kan nomor seri, ya udah. Ini kan masukin di dalam kurung ini. Terus pertanyaan berikutnya. Nih, apa efek dari adanya constraint unique nomor seri ketika insert barang baru pada tabel barang? Ada yang mau coba jawab? Jawab aja, Rek. Salah nggak apa-apa kok. Kan nambah nilai kalian. Ada yang mau jawab? Coba aja nggak apa-apa. Dicoba aja bisa nambah nilai kok. Iya tadi ada yang mau jawab tak? Mau jawab? Ya, mau nyoba jawab, Kak. Ya. Mungkin itu harus nambahkan nomor seri gitu waktu mau insert data baru. Selain nama juga harus nambah nomor seri gitu. Ya, jadi aku ini lagi ya. Kurang tepat ya jawabannya. Jadi efek dari adanya constraint unique nomor seri ketika insert barang baru pada tabel barang adalah nomor serinya itu harus unik, nggak boleh ada yang sama. Karena dia ini kan, yang diminta itu kan dari constraint-nya yang dirubah di alter ini, yang di script 7, itu adalah ini, unik. Jadi tipe data dari nomor seri itu harus unik, gitu. Jadi nggak boleh ada yang sama.
di tipe ketika menambahkan nomor seri itu nggak boleh ada yang sama. Tuh. Kita lanjut aja ya. Di script 8, ya kan? 8 sampai 9. Ada yang mau jawab? Sama aja sih sebenarnya. 7, 8, 9 ini mirip. Ada yang mau jawab nggak? Yang script 8 dulu deh. Fungsinya buat apa? Saya coba mau jawab. Ya, Yang script 8 itu kan kayak, ya, ya yang script 8. jadi kayak yang tadi nomor 7 alter itu, terus di sini nambahin ID jenis barangnya itu tidak 0 gitu Kak, tidak kosong. Oh iya, benar. Benar banget. Jadi fungsi yang C8 itu menambahkan ID jenis barang, atribut ID jenis barang, di mana dia itu nggak boleh kosong. Tipe datanya integer, dan dia not null, nggak boleh kosong. Coba ketika kita lihat di tabel barang, itu kan belum ada tuh ID jenis barang. Jadi dia ditambahin. Tambahnya itu di bawah. Kemudian script 9. Ada yang mau jawab? Fungsinya buat apa? Plus 1. Udah tak RC kok. Udah tak RC Kak tadi. izin bertanya, Iya. tadi coba ini Kak, di script 7 kan udah ini Kak, udah ditambahkan nomor serinya gitu, itu kan harus unik. Nah, itu harus ditambah lagi ID-nya Kak, padahal kan udah sama-sama unik. Ya bentar. Nomor seri ya. Ya. Dia nomor seri kan, iya dong, karena ini nomor seri nggak auto increment. Jadi kan ini kan yang auto increment itu ID barang. ID barang itu auto increment. Tapi kalau nomor seri itu kan nggak auto increment. Bisa kamu lihat di sini di jenisnya. Dia kan kalau yang auto increment itu pakai serial kan. Kalau ini kan pakai varchar. Kalau varchar itu yang nggak auto increment. Jadi kamu harus ngisiin. Nah, kenapa dia kok harus unik? Nah, itu maksudnya ketika kita nambah nomor seri itu nggak boleh ada yang sama. Antara satu barang dengan barang yang lain, nomor serinya nggak boleh sama. Tuh. Oh, berarti walaupun ID-nya nggak boleh sama, berarti nomor serinya juga nggak boleh sama gitu ya? Iya, ID-nya kan nggak boleh sama kan, jelas kan dia auto increment. Jadi kan nggak bakalan ada yang sama. Nah, nomor seri karena dia udah di set unik, berarti dia juga nggak boleh sama, harus unik, harus beda. Oh, oke, makasih Kak. Ya. Tadi ini berapa ya? Udah dicatat Kak Siva? Yang berapa? Ini 3077 Kak. 3077. Oke. Yuk, script 9. Udah mau terakhir nih. Cuman tinggal script 9 doang. Siapa yang mau jelasin? Ada yang bisa? Atau nilainya buat aku aja? Tak jawab sendiri. Oke, berhubung tidak ada yang menjawab, jadi tak jawab sendiri. Jadi di script 9 itu fungsinya adalah untuk menambahkan constraint foreign key ke ini. Untuk menjadikan ID jenis barang itu sebagai foreign key. Jadi kan ini kan add constraint FK jenis barang. Nah, maksudnya FK jenis barang ini menambahkan constraint foreign key jenis barang. Jadi untuk setelah constraint ini kayaknya bebas. Jadi kalian sesuaikan dengan constraint apa yang mau kalian buat. Jadi ini FK jenis barang. Foreign key ini aturannya ya memang foreign key. Kemudian di dalam kurung itu ada ID jenis barang. ID jenis barang itu yang ada di ID jenis barang kan tadi
Oh, ini yang ada di script 8, yang ada di kolom, yang ada di entity barang. Reference jenis barang. Reference ini artinya merujuk pada kolom entity mana. Jadi reference ini merujuk pada entity jenis barang yang jenis barang ID. Jenis barang itu kan yang di awal tadi. Agak belibet sih emang. Yang mana ya jenis barang? Yang di script pertama. Jadi kan yang di script pertama ini kan ada jenis barang. Bentar. Kok jadi bingung juga. Oh ini. Kan jenis barang ada jenis barang ID gitu. Jadi merujuk pada jenis barang. Gitu. Merujuk pada entity jenis barang yang jenis barang ID. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Jadi mau nambahin sedikit, mungkin singkatnya di script 9 itu nambahin constraint di tabel barang, yaitu nambahin constraint foreign key, yaitu jenis barang ID yang merujuk dari tabel jenis barang. Jadi ini maksudnya ID jenis barang ini dia ngambilnya dari entity jenis barang yang atributnya jenis barang ID gitu. Nah, ID jenis barang ini nanti jadi nama kolomnya. Jadi nama kolomnya di tabel barang gitu. Tapi dia itu merujuk pada entity jenis barang yang jenis barang ID. Tuh, Ra. Gimana? Bingung ya? Iya, Pak. Oke, coba ya tak tampilin skripku dulu. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel sih. Bentar, tak tampilin skrip dulu. Jadi di skripku itu, tadi kan udah di drop ya. Tak run dulu punyaku. Oh, udah. Terus insert value. Jangan. Kita sampai di tabel barang kan. Tadi disuruh bikin. Nah, ini caranya kan biasanya kalau di ERD-nya tuh kan kalian udah tahu tuh. Misalkan gini. Ini kan yang foreign key ya untuk yang kalian bingungin yang tadi yang pakai alter itu sebenarnya bisa nggak pakai alter. Jadi kalau nggak pakai alter itu sintaknya langsung kalian bikin di tabel barang. Jadi ketika kalian buat tabel barang, kalian itu sudah langsung nambahin foreign key-nya. Jadi kalian nggak perlu pakai alter. Kan bisa kelihatan tuh sebenarnya di sini. Kita cari yang barang, mana barang. Nah, ini kan sebenarnya udah kelihatan sih. Tanpa kalian pakai alter pun bisa sebenarnya. Yang foreign key itu adalah jenis barang dari entity jenis barang yang atributnya jenis barang ID. Jadi ya udah tinggal kalian masukin kayak gini sintaknya yang lebih simpel. Jadi ID jenis barang ini nama kolomnya yang nanti kita mau buat, nama kolomnya. Jadi nama kolomnya tuh disesuaikan aja. Integer. Jadi integer ini tipenya, tipe datanya. Reference ini artinya merujuk pada entity jenis barang di mana dia yang atributnya ID jenis barang. Tuh. Jadi bisa langsung kalau kalian mau gampang sebenarnya gitu. Nah, ini kan udah tak tambahin soalnya, jadi dia error. Tapi kalau kalian mau pakai alter pun juga nggak apa-apa. Kalau pakai alter ya kayak tadi, contohnya. Ini kan. Yang pakai add constraint bla 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 ini. Sebenarnya sama aja. Jadi kan yang alter itu add constraint FK jenis barang. Jadi ini nama constraint-nya. Kalian ini bisa buat sembarang sih sebenarnya, tapi disesuaikan sama yang mau kalian tambahkan. Jadi bebas. Foreign key. Jadi setelah apa ya? Setelah kalian menuliskan foreign key, kalian masukkan nama kolomnya, ID jenis barang, reference ya sama kayak tadi. Jadi jenis dari entity jenis barang yang atributnya jenis barang ID. Itu. Udah sih, Rek. Gitu aja. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Saya mau tanya. Ya. Berarti kalau di ini apa? Kalau
ngodingnya ini berarti nggak otomatis gitu ya. Kalau misalkan kalau di Oracle itu kan kalau udah bikin relation kan udah langsung masuk ya. Terus kalau ini kan nambah sendiri berarti nggak otomatis. Maksudnya nambah otomatis? Nambah foreign key-nya ini. Oh, nggak bisa. Jadi semua itu mau kalian primary, mau ini, semuanya tuh nambahnya ya manual. Maksudnya kan kalau kayak primary key kan ya kalian menginisiasikan primary key-nya waktu kalian buat tabel kayak gitu. Kan ini kan create tabel barang ID, terus tipe datanya serial. Terus dia itu primary key gitu. Jadi gitu. Kalau kalian mau langsung buat di tabelnya ya bisa pakai caraku ini. Jadi pakai ini ID jenis barang, integer, reference, jenis barang, ID jenis barang. Kan sebenarnya udah kelihatan kan di sini. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa tanpa pakai alter. Tapi ya kalau kalian lebih paham pakai alter ya juga nggak apa-apa. Aku juga nggak nyalain. Itu sama benernya kok. Cuma bedanya kalau pakai langsung di create, waktu create itu ya udah langsung ketambah. Cuman kalau pakai alter itu nanti nambahinnya tuh kalian di belakang. Cuma kelemahannya bentar mana coding aku tadi. Kelemahannya yang di ini dia itu nggak bisa buat gabungan dari dua atribut. Nih, maksudnya gabungan dua atribut adalah kalau kalian langsung bikin di sini itu nggak bisa nggak bisa gabungan gitu loh foreign key-nya. Sementara di tugasnya itu kan kalian ada yang perintahnya ini pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key gunakan birth relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah ini pakai alter, nggak bisa langsung didefinisikan di awal kayak aku tadi. Jadi kalau didefinisikan di awal itu khusus kalau udah ketemu cuma buat satu atribut aja. Tapi kalau gabungan dari beberapa atribut itu harus pakai alter. Gimana, Lek? Rada belibet ya penjelasanku. Ada yang ditanyain lagi? Tanya aja, Lek, nggak apa-apa. Kalau masih ada yang nggak paham. Kok saya mau nanya lagi? Tadi Oh ya udah. Ya gimana? Ini buat di codingnya ini pakai sensitive case nggak? Kayak huruf-hurufnya ini. Oh, Kan besar kecil. Ada yang kecil, ada yang besar. Gitu. Sepertinya sih nggak sensitif case sih. Soalnya aku biasanya kadang pakai besar, kadang pakai kecil gitu kok. Kadang huruf besar, kadang huruf besar semua, kadang kecil semua. Ini nggak sensitif case. Aku biasanya pakai huruf kecil semua sih ngodingnya. Paling cuma pakai garis bawah gitu kalau mau ini. Misalkan ada ID jenis barang gitu ya. Kan ada beberapa kata tuh pakai garis bawah. Gimana? Tadi ada yang mau ditanya lagi? Makasih. Tadi kan ada yang mau tanya tuh. saya Mas. Ya. Duluan. Mungkin untuk yang lebih dari satu atribut itu bisa dicontohkan, Mas. Saya masih bingung. Oh, ya ini. Sebenarnya ada sih itu di PPT dosen. Bentar ya. Aku coba gimana ya? Karena ini bentar. Jadi nanti kalau lebih dari itu pakai alter. Jadi semisal ini aku drop dulu tabelnya. Mana arahnya? Ketemu barang. Terus minta hapus. Terus ini tak run. Bentar. Hadiah error.
Oh, nggak ke select tadi. Deskripsi. Oh, ininya. Dah. Terus habis itu tak alter. Alter ini. Yang bentar ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai dua atribut itu di ininya. Misalkan ada jenis barang ID, koma, kalian tinggal nambahin gini. Apaan ya di jenis barang? Jenis barang itu kan ID jenis ada ID jenis barang. Misalkan aku font key-nya mau pakai gabungan dari jenis barang, ID jenis barang sama nama barang. Aku pakai ID jenis barang apa? Oh iya, bukan jenis barang ID ya, tapi ID jenis barang. ID jenis barang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan pakai gabungan, kalian tambahin di belakangnya, pakai koma gitu. Dan ini biasanya pakai alter emang kalau ini. Karena kalau yang kayak aku langsung gitu, dia biasanya untuk mendefinisikan cuma buat satu atributnya aja. Misalkan satu atribut dijadikan primary, satunya dijadikan foreign, ya udah satu-satu. Tapi kalau misalkan gabungan, bentar. Error column reference to key constraint does not exist. Salah penulisannya kayaknya. Oh, bentar. Nama jenis, bukan nama barang, tapi nama jenis. Jadi, kalau misalkan kalian pakai 2 atau lebih gabungan, biasanya tapi 2 kan ya. Udah, pakai 2 tuh gini. Bentar. There is no unique constraint matching given for the table jenis barang. Saya aku sebenarnya ada di PPT sih. Jadi kalau dia 2 itu harusnya sih benar sih. Cuma kenapa dia nggak mau ya? There is no unique constraint matching given case. Halo. Ya gimana? Arvito tadi ini berapa? 3064, Kak. Tar. Sabar ya. ID jenis barang. Oh, dia harus unik kayaknya. Jadi bisa pakai coba tak drop dulu. Terus ini fotonya ini tak ganti unik. Keterangan teks. Oh, kurang koma. Ini ada ya koma-komanya jangan lupa, terus titik doanya aku biasanya di situ sih yang sering lupa. Ini kalau error jangan panik. Terus kalau di alter there is no unique constant. Aduh, nggak bisa ya. Sek. Caranya itu foreign key ID jenis barang. Jenis barang ID jenis barang. Bentar.
Harusnya sih udah betul sih sintakmu, cuma aku masih bingung nih kayaknya. Kenapa dia kok nggak mau jalan? Bikin semua coba ya. Ada. Kok nggak bisa ya? Apa dia errornya? Bentar ya. Aku baca-baca dulu. Mungkin yang lain dulu, Rek. Jadi ini tak jadi ini dulu ya. Bisa yang loncat yang lain dulu kalau ada yang mau ditanyain. Aku sambil cari solusinya deh. Yang lain nggak ada yang mau ditanyain, tah? Saya mau nanya Kak, Iya. yang habis bagian yang tadi coba Kak, yang ke codingan yang tadi Kak. Iya, sebentar ya. Ya, yang mana? Yang nomor 9 tadi, skrip yang ke-9 tadi Kak. Skrip 9 berarti yang di bawah ya? Iya. Setelah add constraint itu apa? Setelah itu tuh diisi apa? Saya masih bingung Kak. Kayak FK jenis barang ini tuh maksudnya apa di sini? Di bagian Dia itu tuh apa? nama constraint-nya. Jadi ini nih ya, kalau pahamku ini terserah kalian mau namain apa. Jadi kan tapi tetap disesuaikan. Kita kan mau nambahin foreign key jenis barang ya. Jadi kita pakai FK jenis barang gitu. Tapi sebenarnya meskipun nggak pakai ini pun bisa. Tuh. Jadi dia itu nama constraint-nya. Sebagai variabel dari si add constraint-nya itu aja ya Kak? Iya, jadi constraint ini butuh sepertinya nih ya. Constraint ini perlu nama constraint-nya. Jadi di sini dinamain FK jenis barang. Nah, yang penting itu adalah di sini. Yang ini kan foreign key. Kita kan mau nentuin foreign key ya, berarti kita pakai aturan foreign key. Terus ID jenis barang ini biasanya namanya itunya nama kolomnya di tabel barang. Nah, dia itu dapat dari mana? Maksudnya merujuk dari entity mana? Itu baru jenis barang ID. Jenis barang ID ini nama kolomnya dari entity jenis barang, kolom jenis barang ID gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Yo. Ada lagi nggak? Gampang sih sebenarnya kalau udah ada ERD-nya, kalian tinggal ngikutin yang di ERD aja. Misalkan ini ya, jenis barang ID. Ya udah nanti reference-nya kalau kalian mau bikin foreign key, ini kan foreign key kan. Ya udah kayak tadi, mana tadi. Jadi add constraint foreign key jenis barang, foreign key kalian kasih namanya ID jenis barang, reference. Nah, untuk bagian yang setelah reference itu kalian isi sesuai ininya yang di ERD. Nah, tadi jenis barang yang dalam kurungnya jenis barang ID. Mana lagi yang ada foreign key? Nah, ini nih misalkan. Jadi nanti kalian ya yang reference aslab dalam kurung aslab ID. Tinggal ngikut-ngikutin aja. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Atau udah? Atau gimana? Mungkin dari Kak, itu PPT tadi yang PF itu apa ya? Oh, PF itu ya. Kalau PF itu biasanya dia itu adalah gabungan. Jadi dia itu jadi primary key sekaligus juga jadi foreign key. Jadi foreign key yang dijadikan primary key.
Jadi primary key-nya itu adalah gabungan dari 2 foreign key. Gimana? Paham nggak? Jadi kan gini, sebentar, aku search lagi. Yang tanya jangan lupa ini ya, NIM-nya ya. Ini kamu aman, nggak ada penilaian nanti kalau nggak nyebutin NIM. Ini yang PF ini kan. Jadi kan tak kasih contoh di yang kepala lab. Nah, di kepala lab ini kita kan nggak nemuin primary key yang langsung dari tabelnya kan. Nggak ada yang tandanya P lah. Kalau primary key itu harusnya tandanya P kayak gini. Nah, yang ada cuma PF ini. Nah, apa sih PF ini? Jadi awalnya dia itu adalah foreign key. Jadi dia itu foreign key dari yang merujuk dari tabel lab sama dari tabel dosen. Nah, ini. Tapi kemudian dia itu gabungan dari keduanya itu dijadikan primary. Itu makanya dia simbolnya tuh PF. Jadi di sini tuh ada simbol-simbol sebenarnya. Kalau U itu unik, kalau P itu primary, kalau F itu foreign key. Kalau PF itu adalah foreign key, sebenarnya foreign key yang digabung, kemudian dia itu menjadi primary key. Tuh. Gimana? Oke, makasih Pak. Ya. Ada yang tanya lagi? Mas mau bertanya, Mas. Ya. Misal nih kita sudah bikin database itu. Lah apa yang di run pertama kali itu apa sih, Mas? Yang Urut-urutan. kita itu udah, maksudnya database kamu udah bikin semua tuh kan, udah create. Nah, kalau menurutku ya sebenarnya kalian itu tiap bikin di ini, misalkan ya jangan langsung create semua baru nanti kalian select satu-satu. Kalau kayak gitu sih menurutku agak nggak efektif ya. Jadi kalau aku biasanya create satu dulu, misalkan create tabel jenis barang, terus kemudian ada jenis ini kan, ada nama jenis, keterangan, jenis barang ID dan sebagainya. Cari yang dia itu yang nggak ada foreign key-nya. Jadi kalian bikin yang ini dulu deh. Misalkan dari jenis barang dulu, terus kan nanti dia kalau yang barang ini kan dia perlu foreign key, ada banyak nih kan foreign key-nya. Jadi kalian bikin yang ini dulu aja, yang simpel-simpel dulu. Setelah itu ya udah kalian tampilin atau kalian ini kan kalau sesuai dengan perintahnya untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Nah, kalau aku biasanya habis create table terus tak insert datanya, baru kemudian tak tampilkan. Kalau udah sesuai ya sudah. Gitu. Kalau udah sesuai dengan yang diminta, ya sudah kalian lanjutin lagi, bikin create lagi. Nanti kalau udah bikin tabelnya di select bintang lagi kayak gitu. Emang kayak gitu sih caranya. Jadi nggak bisa semua langsung ditampilin ini. Gimana? Kalau untuk yang ada foreign key-nya itu harus pakai alter tadi ya, Kak? Iya, jadi kalau foreign key itu bisa pakai alter, bisa pakai yang langsung kayak aku. Yang langsung kayak aku kan yang langsung pakai reference ini kan. Yang tadi, yang ada tak contohin. Si tadi. Astaga. Oh, udah tak hapus ya. Karena tadi ini. Buset. Ya. Nah, ini. Atau bisa pakai kayak gini. Jadi waktu kamu create table-nya, langsung ditambahin ID jenis barang, integer, reference, jenis barang, ID jenis barang itu bisa. Tapi itu biasanya berlaku buat yang kayak gini nih. Dia kan ada ini, yang foreign key-nya cuma satu. Yang foreign key-nya kayak, nah kayak gini nih misalkan.
pengembalian itu kan foreign key-nya cuma satu tuh, bisa tuh kamu ini langsung deh pas create tabel, nggak usah pakai alter. Tapi kalau yang foreign key-nya ada dua-dua gini, kayaknya sih perlu pakai alter. Apalagi yang gabungan. Tapi terserah sih sebenarnya kamu mau pakai alter atau mau langsung juga nggak apa-apa. Senyamannya yang bikin. Gimana? Ada yang mau Baik, ditanyain? Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ada tanyain, mumpung biar bingungnya habis sekarang. Jadi biar kalian kalau ngerjakan tuh udah enak. Atau udah nggak ada? Gimana nih? Dari Kak Siva ada tambahan nggak? Enggak sih, tadi udah Kak dijelasin sama Intan Mas Andrian. Oh iya, ada yang mau tanya. suara saya masuk, Kak. Iya, masuk. Kemarin kan saya udah coba yang buat pas tabel apa kayak tabelnya udah jadi, terus datanya juga udah jadi. Nah, buat ngubah tipe datanya itu loh, Kak. Tapi kemarin masih error. Mengubah tipe data. Iya, Maksudnya kayak ngubah misal tipe, ya gimana? misal kayak varchar nih, terus mau dirubah ke apa kayak gitu. Kayak bentar ya. Kalau kayak gitu kayaknya emang harus di ini. Kayaknya ya, aku mas juga nggak ini. Kalau tipe data itu ngubahnya susah. Jadi kamu harusnya hapus. Jadi atribut yang mau kamu rubah, misalkan gimana ya? Misalkan gini. Nanti kalau misalkan pas ngerjain ada yang nggak paham, bisa tanya aja ya. Tapi kalau misalkan aku slow ref, aku maaf ya. Soalnya masih ada deadline juga. Jadi misalkan gini ya. Jadi kan misalkan nomor seri. Nomor seri ini yang mau dirubah tipe datanya. Kalau pakai update tadi kan gimana ya update? Update itu kan cuma ngerubah value-nya kan, nggak bisa ngerubah jenis datanya. Nah, kalau menurutku jenis data yang mau dirubah itu bisa kamu drop, bisa kamu hapus. Jadi misalkan ya pakai sintaks delete, ya udah delete from jenis barang, where ID jenis barangnya yang mau dihapus itu apa. Kemudian nanti kamu tambahkan lagi pakai alter yang misalkan ini. Nah ini alter tabel barang, add ID jenis barang, integer not null. Jadi nanti tambahin lagi gitu. Dan ininya kamu sesuaiin yang bagian ininya. Tuh. Gimana? Paham nggak? Kemarin kan saya nyobanya sesuai yang di PPT dosen, Mas, yang alter tabel, terus habis itu nama tabel, terus alter kolom, terus nama data tipenya. Nah, kemarin nyoba pakai itu, tapi belum berhasil. Belum ada. Tapi udah persis ya sintaknya. Iya, Mas, sudah disamain, tapi masih error, masih belum bisa. Iya. Ya itu makanya aku juga kadang-kadang itu juga bingung karena itu bisa jadi sintak yang dipakai di PPT itu sintaknya SQL bukan Postgre karena di SQL sama Postgre ini lumayan beda-beda. Ya Kak Siva ya. Jadi sintaknya itu ada yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kalian nyoba udah persis kayak yang di PPT, sebentar ya. Aku tak ini PPT-nya dulu deh. Biar sekalian aku nyoba juga. Jadi kalau dari aku itu gitu. Karena takutnya mungkin memang sintaknya itu sintaknya SQL. Jadi nggak bisa kalau dipakai di Postgre. Tapi aku coba dulu aja deh. Kalau dari aku sih cara ribetnya gitu. Jadi pertama itu di delete dulu atributnya, terus kemudian habis itu di
pakai alter ditambahkan lagi yang baru yang sesuai. Tapi ya kalau bisa dari awal itu disesuaikan aja ininya. Jadi biar kamu nggak repot-repot nge-update, nge-alter lagi. Jadi kalau bisa sih udah benerin dari awal. Bentar ya. Yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Aku sambil nyoba ini nih yang di itu dosen. Itu yang di PPT DDR. Gimana lah? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang tipe data. Data type. Oh, ini ya. Coba ya. Semisal di sini alter tabel jenis barang. Terus tabel jenis barang alter kolom. Alter kolom. Kolom. Yang lain ada pertanyaan nggak? Alter kolom. Oh, kayaknya ini gini. Alter. Bentar ya. Di PPT dosen. Alter kolom. Tertabel tabel 9. Alter kolom. Bentar, satu kali lagi. Kolom. Iya, dia nggak bisa ya. Jadi kalau pakai alter. Mungkin ini ya, nanti sambil tak cari-cari juga sama pertanyaannya itu tadi. Sama pertanyaannya Arvito. Jadi bentar lagi deh, tak cari ininya, solusinya. Tapi kalau dari aku pribadi, itu kalau terpaksa ya emang ya, jadi bisa di delete dulu, terus nanti kamu alter, pakai add, alter yang add, itu. Nah, tipe nanti kan disesuaikan. Itu.
Gimana? Oh iya Mas, makasih Mas. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Atau gimana? Atau udah? Kalau nggak ada yang tanya, dicukupkan aja Mas Andrian. Oke. Kalau udah cukup sekian pembahasan modul hari ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, aku dikasih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.